Di sini saya akan menjelaskan konsep aturan dalam sistem pakar, yang mana ada bentuk paling sederhana dalam konsep aturan yaitu ada if sama then, yang mana if ini adalah antecedent yang berupa premis, fakta, ataupun kondisi. Lalu then ini adalah konsekuen yang berupa konklusi. Lalu selanjutnya ada metode penelusuran aturan, yang mana ini dibagi menjadi dua macam metode, yaitu ada forward chaining, yang mana adalah penelusuran maju, dan ada backward chaining, yang mana adalah penelusuran mundur. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya masuk ke perencanaan sistem. Di sini kami telah membuat user case diagram yang diimplementasikan pada sistem pakar penyakit asma. Untuk cara kerja diagram sendiri, di sini ada user yang merupakan pasien, kemudian ada admin yang merupakan pihak dari rumah sakit. Pada bagian pasien, di sini pasien login, setelah berhasil login, pasien memilih gejala. Kemudian di sini sistem akan memproses dengan backward chaining. Selanjutnya, sistem akan menampilkan hasil diagnosa kepada pasien dan pasien dapat melihat informasi mengenai penyakit asma. Pada bagian admin, di sini admin login. Ketika berhasil login, admin akan menginput data-data yang diminta oleh sistem. Nah, di sini admin juga dapat melihat informasi mengenai penyakit asma. Itu tadi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai perencanaan sistem atau flowchart activity user. Nah, untuk flowchart activity user ini terdapat halaman login. Apabila dia berhasil akan diarahkan ke home dan juga pilihan diagnosa, kemudian mendapatkan hasilnya. Lalu apabila tidak berhasil, dia akan mendapatkan peringatan gagal untuk mencoba kembali login dengan memasukkan username dan password kembali. Berikutnya ada sistem perencanaan flowchart activity menu admin. Nah, ini admin itu dapat menginput data penyakit, dapat menginput data gejala, dan juga menginput data artikel, serta menginput data solusi. Kemudian untuk dipecahkan dan mendapatkan solusi daripada permasalahan mengenai penyakit asma. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut ke database. Jadi di dalam database terdapat tabel user, gejala, relasi nama penyakit, dan juga tabel solusi. Dengan masing-masing tabel memiliki relasi yang saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Dan untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan langsung saja ngejelasin tentang analisis basis pengetahuan pada sistem. Nah, untuk tabel pertama ada data gejala penyakit asma, di mana dengan ID gejalanya dengan G1 hingga 10. Nah, untuk di sebelah tabel itu ada nama gejalanya. Kemudian di tabel 2 ada data jenis penyakit asma dengan kodenya A1 hingga 3. Nah, di sebelah tabel itu ada nama atau jenis asmanya. Nah, untuk implementasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini terdapat contoh kasus, yaitu pasien ingin mengetahui apakah dia terkena penyakit asma patogenesis atau tidak dengan fakta, yaitu pasien mengalami dada terasa sesak, nafas pendek-pendek, dan pusing. Kemudian terdapat rules atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Terdapat 14 rules atau aturan-aturan yang terdiri dari R1 hingga R14. Rules atau aturan-aturan inilah yang merupakan basis pengetahuan yang berperan untuk menyimpan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dan memberikan solusi terkait masalah yang diperoleh. Rule atau aturan akan menggunakan format if, then, di mana if itu menggambarkan gejala yang dialami, sedangkan then itu kesimpulan atau diagnosis. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pengimplementasian metode backward chaining. Iterasi di sini menunjukkan tahapan atau proses penelusuran yang melakukan pengecekan aturan-aturan atau rules secara berulang hingga mencapai kesimpulan, di mana pada langkah atau iterasi terakhir nanti, jika nilai yang diperoleh adalah true, maka pasien terkena penyakit asma patogenesis. Dan jika bernilai false, maka pasien tidak terkena penyakit asma patogenesis. Pada iterasi pertama ini, sistem pakar memulai proses pencarian dengan dugaan sementara yaitu asma patogenesis sebagai penyakit yang mungkin dialami pasien. Fakta yang tersedia, pasien mengalami dada terasa sesak, nafas pendek-pendek, dan pusing. Sistem mulai menelusuri aturan-aturan di dalam basis pengetahuan yang sesuai dengan fakta tersebut. Kemudian, jika ada aturan yang cocok, sistem akan menyimpulkan bahwa gejala tersebut memang mendukung dugaan sementara yaitu asma patogenesis dan akan memproses gejala lainnya. Pada iterasi kedua, sistem menemukan bahwa dada terasa sesak sudah ada dalam basis data atau fakta pasien. Gejala ini kemudian dihapus dari stak karena sudah diproses, dan sistem melanjutkan pencarian dengan fakta baru yaitu kesulitan tidur yang belum ada di basis data. Sistem akan mencoba menemukan aturan lain yang bisa menghubungkan kesulitan tidur dengan asma patogenesis. Pada tahap ini, asma patogenesis tetap ada dalam dugaan sementara, dan sistem mencoba melengkapi gejala lainnya. Pada iterasi yang ketiga, sistem menemukan bahwa gejala nafas pendek-pendek juga sudah ada dalam basis data. Karena gejala ini ditemukan, sistem kembali menghapusnya dari stak dan menambahkannya ke fakta yang sudah ada. Proses berlanjut dengan memverifikasi gejala berikutnya dari stak, seperti kesulitan tidur, yang relevan dengan diagnosis yang sedang diuji yaitu asma patogenesis. Pada iterasi yang keempat, sistem akhirnya menemukan bahwa asma patogenesis bisa disimpulkan dengan benar berdasarkan sebuah gejala yang relevan sudah ditemukan di basis data.
Setelah semua gejala yang diperoleh oleh aturan telah cocok dengan data pasien, proses iterasi dihentikan dan diagnosis asma patogenesis disimpulkan sebagai hasil akhir bernilai true atau benar, sehingga pasien benar mengalami penyakit asma patogenesis.